semoga selalu tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan para pengikut sunnah beliau hingga hari kiamat. Kami sebagai pengacara akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tasbih, yang ketiga adalah tausiah. Memasuki acara pertama, marilah kita buka kajian kita pada bagian ini dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kedua adalah tasbih yang telah dibacakan oleh ananda kita dari kelas 1A Quranic School of Dawah. Kemudian memasuki acara yang ketiga adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Maksud Izul Mujahid al-Qur'an Faridhon dari Washington. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Para ikhwan wal akhwat, sholihin sholihat, abah dan ummah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang sangat cerah ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Mudah-mudahan duduknya kita semuanya dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini kita bisa silaturahim, berkumpul bersama. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini kelak di hari kiamat sesuatu yang sangat kita banggakan. Kita duduk untuk tawasau bil haq dan tawasau bis sabr, yang merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim agar sisa-sisa umur kita dan setiap detik yang kita habiskan dalam sisa-sisa umur kita ini semuanya bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, di kesempatan kali ini tema yang kemarin saya minta kepada panitia untuk memilihnya, yang dipilih adalah tema kontemporer terkait masalah Palestina dan Israel dalam nubuat akhir zaman, dalam kabar-kabar akhir zaman. Sebelumnya saya ingin sampaikan dulu, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menyikapi apa yang terjadi Palestina, setidaknya umat Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama, mereka yang berjuang untuk membantu mereka yang ada di Palestina. Mereka berjuang dengan sekuat tenaga, baik mereka yang di sana maupun berjuang lewat jalur-jalur politik ya. Kelompok yang kedua adalah mereka yang sifatnya netral, ya, tidak mengatakan apa-apa, cuma dia membisu. Kemudian kelompok ketiga, mereka adalah kelompok provokatif. Mereka memprovokasi, salah sendiri Hamas ngapain menyerang Israel. Akhirnya dapat serangan balas yang luar biasa. Sebenarnya hal yang sama pernah terjadi ketika umat Islam diserang oleh pasukan Tartar. Pasukan Tartar pada zaman kekhilafaan Bani Abbasiyah. Pada saat itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membagi manusia sama. Yang pertama adalah Thaifatul Mujahidah, kelompok yang berjuang dengan cara apapun yang mereka bisa lakukan untuk membela kehormatan umat Islam. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang netral, enggak berpihak ke sana dan kemari, ya.
Kemudian kelompok yang ketiga adalah Thaifatul Mukhadilah, kelompok yang memprovokasi, mencari-cari kesalahan saudara muslim. Kata beliau, kelompok yang pertama adalah Thaifah al-Mansurah, kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena terlibat dalam memperjuangkan Islam dan menjaga harga diri umat Islam, apalagi menjaga Al-Quds. Sementara kelompok yang kedua adalah kelompok Syaiton Nahros, setan bisu, ya, yang mendiamkan kemungkaran yang sedang terjadi. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok fasidah ataupun kelompok orang-orang yang sangat buruk sekali. Kenapa demikian? Mereka bukannya membela saudara muslim mereka, tetapi mereka justru memprovokasi pertarungan dan perjuangan ini. Nah, masyarakat muslimin, kelompok pertama baik, kelompok dua buruk, kelompok tiga lebih buruk lagi. Ya, baik, masyarakat muslimin, ini sekilas tentang apa yang terjadi di negeri Syam hari ini. Jadi manusia, umat Islam mau saya, terbelah menjadi tiga kelompok tersebut. Dan saya berharap mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang pertama. Tetapi kita harus punya alasan kenapa kita harus memilih kelompok yang pertama. Jadi bukan secara ikut-ikutan saja yang nanti mudah diprovokasi dan dipatahkan semangatnya. Baik, saya mulai dulu dari Syam. Semua kita sudah ngerti daerah Syam. Syam itu sebuah daerah yang disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam hadis sebagai tanah suci umat Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Makkah dan Madinah. Kalau di Makkah ada Masjidil Haram di mana kita sholat di dalamnya 100.000 kali lipat maksudnya pahalanya. Kemudian ada yang kedua adalah Madinatul Munawwarah di mana di sana ada Masjidil Nabawi di mana kalau kita sholat di dalamnya 1.000 kali. Kemudian ada juga daerah namanya Syam. Di dalamnya ada sebuah masjid yang disebut dengan Masjidil Aqsa di mana kalau kita sholat di sananya maka pahalanya 500 kali. Nah, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu wilayah Syam. Nah, Syam ini, nama Syam itu tetap ada sampai kapan? Sampai ketika Prancis dan Inggris menguasai Timur Tengah, dibuatlah sebuah perjanjian yang sangat melemahkan umat Islam namanya Sykes-Picot. Sykes-Picot ini nama dua menteri, ya, menteri Prancis sama menteri Inggris. Nah, kemudian wilayah Syam ini oleh mereka dibelah menjadi 4 negara. Satu Yordania, yang kedua Palestina, di dalamnya di Israel, kemudian Suriah dan Lebanon. Sebagian wilayah Turki, daerah Antokia, alhamdulillah saya pernah ke sana, memang daerah sangat bagus sekali. Kemudian sebagian wilayah Mesir yang kita kenal dengan Gurun Sinai, yang di situ ada Tursina, Bukit Tursina, Watin, Wazaitun, Waturi Sinin. Nah, Tin, Zaitun dan Turi Sinin atau Tursina, tiga-tiganya ini berada di wilayah yang disebut dengan wilayah Syam. Ya, inilah wilayah Syam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ya Syam, anti sahwati min biladi ikhtartuki safwatan min ibadi." Wahai Syam, engkau adalah bumi pilihanku yang aku pilihkan hamba-hamba terbaikku untuk menempati wahai Syam. Ya. Jadi poin pertama, negeri Syam adalah negeri ideologi umat Islam. Ya. Negeri suci umat Islam. Ini poin pertama yang perlu kita catat. Ya, tidak ada bedanya dengan Makkah, Madinah. Sama-sama negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kalau kita renungkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wahai Syam, engkau adalah bumi pilihanku. Aku pilihkan orang-orang yang terbaik menempatimu. Itu artinya apa jemaah sekalian? Ternyata kalau kita renungkan dalam sejarah, banyak orang-orang baik, para nabi dan ulama, mereka lahir dan besar di negeri Syam. Ya, kalau tidak lahir di sana, kalau tidak besar di sana, minimal pernah tinggal di sana atau pernah mengalami peristiwa yang sangat ajaib di sana. Misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun beliau ini tinggal di Babilonia, lahir di Babilonia mau saya, Irak. Beliau setelah bersengketa ataupun berseteru dengan Namrud, yang pada akhirnya beliau harus bumi hijrah yang beliau pilih adalah bumi Yerusalem ataupun Palestina. Ini ya. Kemudian kedua putra beliau yang jadi nenek moyangnya para nabi, satu Ishak, yang kedua Ismail, juga lahir di negeri Syam. Ya, Ismail walaupun nanti tinggal di Makkah, tapi beliau lahir di Syam. Sementara Ishak tinggal di Palestina ataupun Yerusalem. Kemudian apa? Beliau melahirkan anak keturunannya, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, kemudian sampai nanti Daud, Sulaiman. Mereka semua lahir dan besar tinggal di negeri Syam. Nah, sementara nabi-nabi lainnya memang nggak tinggal di situ, nggak lahir di situ, tapi mereka pernah ke sana. Contohlah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau memang tidak pernah lahir di sana, bukan lahir di sana beliau, dan beliau tidak tinggal di sana, tapi beliau pernah melakukan Isra Mi'raj dalam waktu yang luar biasa. Dan sebelum jadi Nabi, beliau sering berdagang ke negeri Syam. Kemudian Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut memang lahir di Babilonia, kemudian berdakwah di luar Syam. Tapi sekali lagi beliau tinggal bersama dengan siapa? Dengan
ininya dengan pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam di negeri Syam sebelum boleh diangkat sebagai nabi. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini, begitu utamanya negeri Syam. Padahal ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di hidup, negeri Syam pada saat itu masih dikuasai oleh Romawi, Bizantium Raya, Kristen. Tapi Rasulullah telah menyebutkan keistimewaan-keistimewaannya. Misalkan dalam sebuah hadis beliau pernah bersabda, ini ra'aitu fil manam. Saya pernah bermimpi anna umudal kitab, bahwa tiang-tiang Al-Qur'an untuziyat min tahti wisadati, dicabut dari bawah bantalku yaitu Madinah. Fa idza hiya nurun sati'. Saya melihatnya, ternyata tiang Al-Qur'an itu berupa cahaya yang sangat luar biasa. Fa idza hiya umidat bisyam. Kemudian cahaya Al-Qur'an tersebut ditancapkan di negeri Syam. Ya, ditancapkan di negeri Syam. Luar biasa ini. Saat itu Syam masih dikuasai apa? Dikuasai oleh Bizantium Raya Kristen. Kemudian beliau juga pernah bersabda, beliau mengatakan, Allahumma barik lana fi Syamina. Allahumma barik lana fi Syamina. Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkahi negeri Syam kami. Berkahi negeri Syam kami, berkahi negeri Syam kami. 3 kali beliau berdoa. Para sahabat bertanya, Rasulullah, 5, kenapa Anda berdoa sampai 3 kali untuk negeri Syam? Apa kata beliau? Li'anna inni ra'aitu malaikatallahi basiti ajnihatiha 'alaiha. Karena saya melihat malaikat-malaikat Allah membentangkan sayapnya untuk melindungi dan memberkahi negeri Syam. Ya. Ada juga salah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Hawalah. Dia mengatakan begini, ya Rasulullah, kalau Anda sudah wafat, kira-kira saya tinggal di mana ya Rasulullah? Maka jawaban beliau apa? Alaika bisyam, Mas tinggal di Syam. Rasul enggak menyebutkan Madinah, juga mengatakan tinggal di Makkah, tidak jamaah sekalian. Ya, apalagi tinggal di Solo, enggak pernah disebutkan ya. Boleh sebutkan apa? Alika bisyam. Hendaklah kamu tinggal di Syam. Kenapa ya Rasulullah? Tilka malaikatur rahman basitatun ajnihata 'alaiha. Karena malaikat-malaikat Allah membentangkan sayapnya untuk memberkahi negeri Syam. Ini poin pertama, Syam tanah ideologi kita. Tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Syam itu merupakan tanah masa depan kita. Karena di sanalah nanti muncul Thaifah al-Mansurah, kelompok inti dari umat Islam yang akan memperjuangkan Islam dengan segenap kemampuan mereka. Rasulullah pernah bersabda, la tazalu tha'ifatun min ummati mansurin. Riwayatnya mansuratan, ya. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang senantiasa ditolong oleh Allah. Pasukan inti umat Islam yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khadalahum wala man nawahum. Musuh manapun tidak akan mampu menghancurkan eksistensi mereka. Mungkin mereka gugur, mungkin pemimpin mereka gugur, panglima mereka gugur sebagai syuhada, tapi eksistensi mereka apapun namanya tetap ada. Hatta yati amrullah, sampai kiamat terjadi. Para sahabat bertanya, ainahum ya Rasulullah, di mana mereka berada? Rasul mengatakan, mereka fi Baitil Maqdis wa ala aktafi Baitil Maqdis. Mereka di Yerusalem, Palestina, dan di kota-kota kecil sekitar Palestina termasuk Gaza. Wa fi Dimask, dan mereka berada di Damaskus, wa ala abwabi Dimask, dan berada di sekitar pintu-pintu Damaskus Suriah. Syam juga jemaah sekalian. Kemudian jawaban 2 ini sahih hadisnya. Ada tambahan tapi para ulama berbeda pendapat tentang sahihnya. Boleh menyebutkan tempat yang ketiga selain Baitul Maqdis, selain Damaskus, boleh sebutkan yang ketiga adalah apa? Hum fi Antiokhia. Mereka berada di Antiokhia wa ala abwabi Antiokhia, dan mereka berada di perbatasan Antiokhia. Baik masyarakat muslimin, ini jelas. Dan Imam Mahdi ketika boleh dibaiat di Makkah Al-Mukarramah, di antara di antara dua rukun, beliau akan dibaiat di sana. Dan konon di situ juga nanti akan muncul seekor binatang yang membawa stempel nanti ya, stempel untuk mencap orang kafir atau orang mukmin. Itu nanti di mana? Akan muncul di mana? Di 2 hajar, di 2 rukun ya. Ada yang mengatakan di antara rukun Yamani sama rukun Iraqi atau rukun manalah nanti ya. Nah, masyarakat muslimin, Imam Mahdi akan melarikan diri karena dikejar oleh pasukan. Beliau akan membentuk pasukan terkuat di daerah Syam. Di negeri Syam inilah kemudian terjadi perang terdahsyat antara umat Islam melawan orang-orang Kristen persekutuan
yang disebut oleh Rasulullah dengan Al-Malhamah, perang Armageddon kalau bahasanya orang-orang Kristen. Kalau dulu zaman kita, seusia saya sih ya, zaman-zaman SMP ya, itu ada sebuah film namanya apa? Armageddon. Nonton Pak ya? Iya. Artinya perang, Magedo itu sebuah lembah. Walaupun dalam narasi yang dibuat di film Armageddon itu kan perbenturan antara planet ya, kalau mungkin pernah lihat. Nah, sementara Armageddon yang mereka sebut sebuah perang di sebuah lembah namanya Magedo. Magedo hari ini berada di wilayah Israel, Palestina. Kalau Anda ingin buka nanti cari di Google ya, tanya Mbah ya, Ajeng Tanglet Mbah bilang gitu sama Google-nya. Ya, lembah the land of Magedo itu mana? Ya, land of Mageddon di mana? Nanti tunjukkan sebuah tempat yang sangat subur. Itu puncak peperangan menurut keyakinan orang-orang Kristen. Tapi umat Islam perangnya di sampingnya, sama-sama Syam, tapi rodok sebelah. Daerah namanya Dabik. Ya, namanya apa? Dabik. Dabik itu wilayah Suriah. Suriah itu berbatasan dengan Palestina ataupun Israel ya. Jadi tempatnya nggak terlalu jauh. Disitulah umat Islam akan memenangkan pertempuran yang sangat dahsyat. Rasul mengatakan umat Islam terbagi menjadi 3, sepertiga gugur sebagai syuhada, sepertiganya meraih kemenangan, tapi sepertiganya begitu dahsyatnya mereka murtad. Ya, di perang Dabik ini. Nah, setelah perang Dabik, disitulah nanti Nabi Isa akan turun. Rasul pernah bersabda, "Fayanzilu Isa bin Maryam indal manaratil bayda syarqiyah Dimask." Isa akan turun. Isa al-Masih akan turun, putra Maryam, di sebuah menara. Menara tersebut menara putih, bukan menara Kudus ya, nggak bagus itu nih ya. Ya, dihisap terus soalnya ya. Baik, bukan di menara Kudus ya, tapi di mana? Syarqiyah Dimask, yang berada di menara putih timur kota Damaskus. Sebagian para ulama mengatakan itu di Jami' Umawi. Sekarang ada masjid namanya Jami' Umawi, memang ratusan tahun yang lalu telah dibangun dan ada menara putihnya. Saat sholat subuh, saat Imam Mahdi mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, saat itu sholatnya rapat-rapat. Maklum sudah nggak ada Covid ya. Ya, sholatnya rapat-rapat. Ketika beliau menghadap ke arah timur, ke arah barat, kiblat maksud saya, ingin takbiratul ihram, tiba-tiba dari atas ada cahaya putih yang sangat indah sekali. Turun, lama-kelamaan terlihat sosok. Ternyata semakin lama semakin jelas ada 3 sosok. 2 orang kiri kanan itu memiliki sayap, sementara yang di tengah tidak punya sayap, diapit. Ya, di tengah seorang pemuda yang sangat tampan, kemudian rambutnya bergelombang, kemudian basah seperti basahnya air habis mandi, kemudian orangnya usianya kurang lebih 33 tahun. Ya, dan dia adalah Isa bin Maryam. Ya, Nabi Isa alaihissalam, karena usia beliau ketika diangkat kurang lebih 33 tahun. Dan turun juga usia berapa? 33 tahun. Sebagaimana usia penduduk surga antara 33 sampai 35. Ya, turun kemudian pas di samping Imam Mahdi. Maka Imam Mahdi mengatakan, "Ya Nabi Allah, ya Isa bin Maryam, wahai Nabi Allah, wahai Isa bin Maryam, ayo Anda maju imami kami salat subuh ini." Apa kata Nabi Isa? "Kalla, tidak. Anta imamuna. Kamu yang menjadi imam kami. Ayo maju Mas ya." Majulah Imam Mahdi, salatlah mereka. Setelah selesai salat, mereka duduk sambil zikir. Di luar ada gerakan dan ada teriakan-teriakan yang luar biasa. Saat dibuka pintu gerbang masjid, ternyata Dajjal datang membawa 70.000 pasukan Yahudi dari Asbahan ataupun Isfahan. Isfahan hari ini adanya di wilayah Khorasan. Khorasan berarti sekarang Iran. Anda kalau cari aja kota Asbahan atau Isfahan. Sehingga saya namanya Isfahan mungkin sekarang ya. Cari aja. Nah, di situ adalah sebuah kota besar yang banyak sinagog Yahudinya selain Israel. Ya. Itu di mana? Isfahan. Nah, 70.000 Yahudi Isfahan dengan senjata yang sangat baik, maksudnya pedang yang sangat bagus, demikian juga dengan tameng mereka yang sangat bagus. Dajjal maju mencoba untuk menyerang Imam Mahdi, kemudian Imam Mahdi kemudian mundur, majulah Nabi Isa alaihissalam. Kagetnya Dajjal, karena tidak ada yang bisa mengalahkan Dajjal kecuali para nabi. Begitu melihat Nabi Isa, dia pun melarikan diri. Dikejar oleh Imam Mahdi, oleh Nabi Isa,
sehingga dia bersembunyi di sebuah kota namanya Babulut ya. Nanti cari Babulut. Babulut itu sekarang ada di Israel ya, masuk kejadian Israel ya. Jadi kejadian akhir zaman tuh ada semuanya di sana teman-teman sekalian ya. Akan bersembunyi di sana dan ditancapkan pedang Nabi Isa ke ulu hatinya, dia pun mati. Sementara orang-orang Yahudi mereka kebingungan karena nggak punya pemimpin. Mereka berlari bersembunyi di belakang batu, di belakang pohon. Mereka pun, Rasul pun mengatakan, fayakulul hajaru wasyajaru. Pohon dan batu saking jijiknya lihat orang Yahudi. Kalau hari ini yang jijik itu adalah orang-orang Kristen pun jijik ya. Bahkan yang tidak beragama. Siapa namanya? Korea Utara? Siapa? Kim Jong Un ya, sampai jijiknya dia sama siapa namanya, sama Israel, dia siap memberikan bantuan katanya. Artinya orang nggak beragama aja kalau nuraninya masih ada, itu jijik kok sama Israel ya. Itu makanya kalau ada orang yang membantu Israel, bahkan datang ke Israel, sebagaimana orang nomor 1 di bintang 9, tahu bintang 9 ya? Bintang 9 temannya matahari, lawannya matahari itu ya. Saya nggak menyebut merek, saya menyebutkan tanda ya. Ini kelas politik tingkat tinggi nih ya. Dia datang ke sana malah nyanyi di Ibrahimiyah di Camp David ya. Ini memang parah kakak beradik ini ya. Yang satu di kementerian paling parah ya. Yang satu di orang nomor 1 di ormas Islam terbanyak di Indonesia yang lambangnya bintang 9 ya. Baik, Ma'asyiral muslimin, dia kan barusan dari Israel tuh ya. Saudara sekalian, jadi sekali lagi batu dan pohon pun jijik sambil mengatakan, ya muslim ya Abdullah, wahai muslim wahai hamba Allah, hadal yahudu waroi. Ini ada orang Yahudi di belakangku. Hati sini faktulu, datanglah bunuhlah dia. Jadi batu dan pohon akan berbicara. Illa syajaratul gorqat, kecuali pohon gorqat, fa innahu syajaratul yahud, karena pohon gorqat adalah pohon Yahudi. Sebagian kita mungkin baru mendengar hadis ini, tapi orang Yahudi ratusan tahun yang lalu telah mendengar, dan mereka sekarang sedang giat-giatnya menanam pohon gorqat di Israel. Saya pernah tanya pada Ustadz Ahmad Kaimana yang pernah kuliah di Haifa, Israel. Ustadz, ada pohon gorqat di sana? Ada, dia bilang. Di sana pohon gorqatnya bagaimana? Israel itu tanah tingkat keasamannya tinggi sekali, jadi susah untuk ditanamin. Maka ya nggak sesubur Indonesia lah. Kalau kita alhamdulillah ya, walaupun kering sekarang kan masih ada Lawu ya, suburnya luar biasa, masih ada apa namanya sana Merapi, kemudian Wonosobo dan sebagainya. Nah jamaah sekalian, ini kering. Maka pohon gorqat itu dibudidayakan, dibibit itu di daerah California. Di California kalau udah besar 1 meter misalkan atau 1,5 baru kemudian dibawa ke Israel. Padahal pohon gorqat itu sekali lagi dengan biaya mahal itu nggak ada buahnya sama sekali, jamaah sekalian, nggak ada buahnya sama sekali. Dibilang bisa berteduh kalau nggak ada buah, nggak bisa berteduh kalau Anda lihat pohon gorqat itu, nggak bisa mau berteduh gimana, durinya di mana-mana. Tapi itu ditanam dengan biaya mahal. Dan Anda tahu orang yang paling banyak memberikan sumbangsi dan donasi kepada tanaman ini adalah Barack Hussein Obama. Ya, memang dia Yahudi tulen. Ya, dan dia Yahudinya memang dari ibunya. Bedanya Islam sama Yahudi. Kalau Islam kita binnya bin bapak. Ya, kalau Yahudi itu bangga dengan ibunya. Ya. Yahudi ada kelas-kelasnya juga sih kalau Yahudi itu ya. Kelas tertinggi biasanya bapak sama ibunya Yahudi. Kelas kedua biasanya ibunya Yahudi. Ya, anaknya keturunan Yahudi. Kemudian kelas berikutnya bapaknya Yahudi, kelas berikutnya orang-orang yang klaim dirinya adalah orang Yahudi. Sebagaimana siapa kemarin yang dari tokoh NU yang kemudian masuk Yahudi itu ya, ada tuh ya. Baik jamaah sekalian, ya mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Ini pergambaran. Baik, jadi sekali lagi peristiwa akhir zaman kita adanya di mana? Syam, Palestina salah satunya. Rasul pernah bersabda, satu jannadun, kalian akan membentuk 3 pasukan inti di akhir zaman nanti. Jundan bis Syam, 1 pasukan di Syam, wa jundan bil Irak, dan 1 pasukan di Irak, wa jundan bil Yaman, 1 pasukan di Yaman. Abdullah perawi hadis ini mengatakan, ya Rasulullah khirli, kalau saya menemukan 3 pasukan tersebut, saya bergabung di mana ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, alaika bis Syam, bergabunglah dengan pasukan yang di Syam. Kenapa pasukan di Syam? Rasul pernah bersabda di hadis yang lain, fa innahum ajwadu silahan wa ahsanuhum farosan. Mereka memiliki senjata yang paling baik, paling lihai dalam buat senjata. Dan mereka adalah pemilik tunggangan-tunggangan ataupun kendaraan-kendaraan yang paling bagus.
Dan subhanallah, memang orang-orang Syam, saya berjumpa dengan mereka dalam masalah kecerdasan teknologi senjata. Luar biasa. Coba Anda lihat sekarang kemarin, hanya berbekalkan parasut sama kipas angin. Mereka bisa menembus tembok-tembok yang dibangun tinggi oleh orang Yahudi. Hanya bekalnya parasut, ya. Parasut sama kipas angin. Kemudian mereka mampu menembus Iron Dome. Padahal Iron Dome itu dikenal sebagai atau Qubatul Hadid. Itu dikenal sebagai apa? Pertahanan terbaik di dunia dan tidak ada kecuali di Israel. Jadi Israel membuat sebuah fakta sih bukan mitos ya, bahwa mereka punya Iron Dome. Jadi senjata manapun yang masuk tidak akan bisa. Tapi teman-teman di Syam itu kemudian mempelajari apa kelemahannya. Oh, ternyata senjata ini kalau belasan kali diserang, dijatuhi rudal, dia akan pecah. Dia akan apa? Dia akan pecah. Ternyata dia nggak sekuat jiwa ibu-ibu ya, yang jarang pecah ya. Dia akan pecah jamaah sekalian. Nah akhirnya apa? Serangan pertama rudal 1, 2, 3, sekian 11 itu biasanya rudal biasa, paling besi yang dibentuk tok ya. Nah baru kalau udah bocor, baru mereka pakai rudal asli ya. Itu luar biasa. Mereka sebaik-baiknya luar biasa ya. Sebaik-baiknya senjata mereka senjata terbaik. Anda bayangkan mereka mampu mengecoh tentara Israel yang konon kekuatan teknologi militernya nomor 3 setelah Amerika, Rusia, Israel. Ya, mitos yang dibuat seperti itu ya. Kemudian apa? Mujahidin Palestina berhasil untuk melewatinya. Ya walaupun bahasa mereka itu gara-gara HP Huawei ya. Gara-gara Huawei perang sama Google, akhirnya mereka memanfaatkan Huawei-nya ya. Baik, jemaah sekalian, ini luar biasa, Ajwadu Farosan. Saya sendiri pernah melihat ya, ketika di Suriah misalkan, itu mereka membuat senjata anti pesawat. Itu dari dari barang bekas motor, gear motor digunakan untuk senjata anti pesawat. Ya. Saya tanya, ini gimana cara membuatnya? Nih, pakainya gimana? Dia kasih tahu, ini cara makainya begini. Ya, ternyata bagus juga ya. Itu hanya dari gear motor ya mas kalian ya, barang bekas, tapi bisa menjadi senjata anti pesawat. Maka Nabi mengatakan, mereka adalah ajwadu silahan wa ahsanu farosan. Pasukan Syam adalah pasukan yang paling baik senjatanya dan paling baik tunggangannya. Mereka inilah yang menjadi pengawal utama Imam Mahdi di menjelang kiamat. Karena Imam Mahdi memiliki 3 pasukan inti. Pasukan pertama dari Syam, pasukan kedua dari Madinah, dan pasukan ketiga dari Khurasan. Khurasan itu adalah Taliban, ya, bukan Taliban, daerah sana ya. Saya nggak menyebut Taliban, tapi daerah-daerah sana aja mas kalian. Ini luar menarik sebenarnya. Kalau kita berbicara akhir zaman, tetapi saya tidak akan berbicara itu. Baik, saya rasa ini sudah jelas. Ya, kenapa kita berbicara Syam dan Palestina? Satu, tanah ideologi kita. Yang kedua, di sana ada masa depan umat Islam. Kerusakan negeri Syam, maka kerusakan bagi semua umat Islam. Rasul pernah bersabda, "Idza fasudas Syamu", kalau negeri Syam itu hancur, fala khairu fikum, tidak ada kebaikan di tengah umat Islam. Riwayat lain mengatakan, "Idza fasuda ahlus Syam", kalau ini ahlunya. Kalau penduduk negeri Syam hancur, habis, maka tidak ada harapan kebaikan di tengah umat Islam. Subhanallah jemaah sekalian. Mereka sekali lagi masa depan umat Islam, di mana kita harus membantu mereka, dan mereka adalah murabitun, orang yang sedang berjihad. Dan Rasul yang mengatakan, ahlus Syam wa azwajuhum wa dzurriyyatuhum wa abiduhum wa imauhum murabituna fi sabilillah. Orang-orang Syam, laki-lakinya, istri-istri mereka, anak-anak mereka, budak laki, budak perempuan mereka, itu adalah murabitun fi sabilillah, orang yang beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Rasul sendiri yang mengatakannya. Baik, kawan-kawan sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini poin pertama. Poin yang kedua, sebenarnya negeri Palestina itu gimana ceritanya? Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, Yahudi, saya sampaikan dia adalah penjajah. Maka Mujahidin Palestina dari berbagai macam faksi mengatakan tidak ada damai dengan Yahudi Israel kecuali Israel keluar dari negeri kami, mengembalikan tanah yang mereka rampas. Maka ketika ditawari merdeka, mereka gak mau. Masa kami merdeka di atas satu petak tanah, sementara negeri kami telah dijajah hampir 70% oleh orang Yahudi. Kan sekarang beberapa negara mengusulkan perdamaian, ya, dan diberi kebebasan untuk merdeka.
Mujahidin nggak mau. Sebagian orang yang nggak memahami sejarah mengatakan Mujahidin terlalu egois. Begini loh, bisa bayangkan ibu-ibu ini, taruhlah misalkan ibu-ibu punya pekarangan, taruhlah pekarangan Anda berapa 1 hektar pekarangan tok loh ya misalkan ya. Anda punya rumah misalkan 500 meter persegi ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada pencuri, perampok, dia rampok rumah Anda, dia mengklaim, dia ambil halaman rumah Anda hanya dikasih 100 meter atau 130 meter. Terus orang-orang kampung mengatakan, wis damai wae mbah, jenengan bangun di 130 meter niku. Jenengan terima apa mboten? Bapak-bapak terima apa enggak? Itulah yang terjadi sekarang jamaah sekalian. Negeri mereka dikuasai 70% oleh orang Yahudi, sementara muslimin Palestina hanya dikasih tepian barat. Kalau tepian barat memang dikuasai PLO yang pro dengan Israel, sama wilayah timur itu dikuasai oleh mujahidin 3 daerah Gaza. Terus mereka apa? Suruh damai coba. Ya. Maka mereka mengatakan nggak ada damai sampai seluruh tanah jajahan yang Anda ambil dari kami, Anda kembalikan. Ya, baik. Jamaah sekalian, itu poin pertama. Nah, sekarang disebut menjajah itu bagaimana ceritanya? Bukankah Yahudi itu sebuah negara? Begini jamaah sekalian. Yahudi itu dikenal dalam Al-Quran sebagai al-maghdubi alaihim, orang yang dilaknat. Ya, kenapa? La'anahumullah wa ghadiba alaihim. Allah melaknat mereka, Allah murka kepada mereka. Apakah yang menyebabkan Allah demikian? Yuqattiluna al-anbiya, yaqtuluna al-anbiya bighairi haqqin. Mereka sering membunuh para nabi, menghalalkan segala cara, mengejek para nabi, bahkan mengejek Allah Subhanahu wa taala. Panjang sebenarnya ceritanya. Saya sampai jam berapa? Tertulis sampai jam 8. Betul, sampai jam 8. Oh gitu. Udah, kalau saya sanggup cerita panjang ya. Saya shortcut aja ya. Potong aja. Jadi ceritanya, orang Yahudi memang pernah berkuasa di Palestina pada zamannya Yusha bin Nun sampai pada zamannya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Singkat kata, karena mereka sering berbuat onar, mereka dikuasai oleh bangsa Romawi, mereka dikuasai oleh oleh virus agung, yaitu orang-orang Persia. Dan yang terakhir Palestina dikuasai oleh orang-orang Romawi sampai dibebaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah. Dan pada zaman Umar menjadi khalifah dibagi 3, sepertiga untuk umat Islam, sepertiga untuk Yahudi, sepertiga untuk orang Kristen, di bawah kendali umat Islam. Karena Umar tahu Al-Quds ini negeri suci 3 agama. Yahudi mengklaim disitulah Nabi Sulaiman membangun istananya, disitulah Nabi Sulaiman lahir. Dan mereka mengklaim bahwa mereka pengikut Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Yang kedua, orang Kristen mengatakan bahwa di situ Nabi Isa lahir dan disitulah Isa disalib. Sementara umat Islam jelas di situ adalah kiblat pertama umat Islam. Maka dibagi 3 sama Umar. Sangat adil ya mas sekalian. Nah sampai kemudian penjajah salib menyerang, dipegang oleh salib, dibebaskan lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Oleh Salahuddin Al-Ayyubi dibagi 3 lagi, sama sebagian pembagian Umar. Nah terakhir, ini kasusnya sampai sekarang. Apa kasusnya? Orang Yahudi itu di Jerman ada gerakan namanya antisemit. Orang benci banget sama Yahudi. Demikian juga di Spanyol, di mana-mana terjadi semacam kebencian massal terhadap Yahudi. Saking muaknya mereka terhadap orang Yahudi. Nah jemaah sekalian, singkat cerita, Yahudi kemudian bingung mau kemana. Ada yang lari ke Amerika, ada yang lari kemana-mana ya. Tapi kemudian Theodore Herzl, tokoh mereka mengatakan kalau begini terus kita nggak pernah punya tanah air. Maka dia membuat sebuah klaim. Tanah air kita kembali kepada tanah nenek moyang kita, yaitu Palestina, Yerusalem. Maka dia minta izin kepada para sultan Turki untuk bisa masuk meminta suaka. Akhirnya diperbolehkan masuk, mereka tinggal di Palestina. Oleh penduduk Palestina dijamu, dibantu, dibuatkan tenda, diberikan tempat untuk tinggal. Bahkan mereka boleh berjualan di pasar. Pengungsi loh jemaah sekalian ya. Mereka boleh. Nah singkat cerita ternyata mereka diam-diam punya keinginan untuk menguasai Yerusalem. Sampai kemudian 1917 ketika Turki harus berhadapan dengan negara-negara Eropa dalam perang dunia. Ya pada saat itu Turki mengalami kondisi yang sangat buruk sekali. Apa itu hutang yang sangat banyak. Terutama kepada Inggris, Rusia dan sebagainya. Nah akhirnya apa? Inggris, Rusia, demikian juga Perancis mengambil alih sebagian wilayah Turki. Dalam mana walaupun nggak secara langsung kekuasaannya diambil alih. Kenapa? Karena hutang tidak mampu dibayar sama Turki. Mirip-mirip Cina di kemudian hari lah ya. Udah 8.300 triliun jemaah sekalian ya. Ya, mirip-mirip Cina di kemudian hari lah jemaah sekalian. Nah, setelah itu, ma'asyiral muslimin, Turki mengeluarkan sebuah sebuah nota
yang dikeluarkan oleh siapa? Oleh Menteri Luar Negeri namanya Balfour. Dia mengeluarkan nota itu bahwa Yahudi boleh mendirikan negara di Palestina. Alasan inilah yang sampai sekarang dibawa sama PBB, bahwa Israel, Yahudi berhak punya negara. Padahal saat itu Inggris itu belum memiliki negara tersebut. Ya, ibarat begini, Cina menguasai Jawa misalkan ya. Kemudian ada orang-orang Cina ingin tinggal di Jawa. Taruhlah misalkan mana yang paling enak, misalkan daerah Solo misalkan. Kenapa? Diapi 2 gunung, kan enak kan? Ya nggak terlalu panas dan sebagainya. Beda kalau di Demak. Kalau di Demak sekarang Anda jalannya pakai motor hari ini ya, itu mukanya seperti masuk arang tuh ya, panasnya. Ya. Baik jemaah sekalian. Nah akhirnya Cina mengatakan, padahal Cina ini belum apa, cuma ini sebagai jaminan tanah Jawa ini, orang-orang Cina boleh mendirikan negara di Solo ini. Begitu maksudnya. Nah itu menjadi alasan di PBB jemaah sekalian. Singkat cerita, Turki Utsmani tidak mau mengakuinya, sehingga kemudian Turki Utsmani oleh Yahudi dan beberapa kerjasama dengan Paus dan Syiah dan lain sebagainya jatuh 1924, dibubarkan menjadi negara kecil. Sementara kekuasaannya dibagi menjadi 50 negara. Luas banget ya, 50 negara sekarang, sampai sana juga sampai di Bulgaria dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian jemaah sekalian, orang-orang Palestina dipecah tadi menjadi 4 negara tadi. Kemudian apa lagi? Kemudian Inggris menguasai Palestina. Nah, Inggris ini dekat sekali dengan Yahudi karena Yahudi menguasai ekonomi di Inggris. Ya, singkat cerita, Yahudi membiarkan orang-orang Yahudi datang ke Inggris membiarkan orang-orang Yahudi datang ke Palestina, dan orang-orang Yahudi membuat namanya milisi. Milisi semacam gangster. Ya, kemudian mereka menyerang kampung-kampung Palestina. Contoh misalkan ya, ini daerah apa nih? Kita ini Solo ya, Laweyan ini masuk Solo ya. Taruhlah ingin menguasai Solo Raya. Cara bagaimana? Caranya kuasai desa dulu. Satu misalkan daerah Pajang. Ya diserang dulu. Nah sama orang-orang di Laweyan, sama orang-orang yang di sana di Pasar Kliwon, orang-orang yang ada di mana lagi kecamatannya, Sumber macam-macam, wes nggak usah diurus, itu urusan orang Pajang. Orang Pajang dibunuh, dibantai, sebagian melarikan diri, kampungnya kosong. Yahudi masuk, rumahnya diratakan, batasan-batasan tanahnya dihapus, lalu mereka dipatok tanahnya. Dibuat sertifikat bagi orang Yahudi yang mau datang silakan tinggal di Pajang. Setelah selesai di Pajang, kemudian Laweyan secara umum diserang lagi. Wah, orang Laweyan melarikan diri, kampung halamannya ditinggal. Yahudi membuldoser. Kemudian dibuat lagi patok tanah. Nih, dibuat sertifikat baru. Siapa yang mau datang ke Laweyan? Ini negeri kita, nenek moyang kita. Datang lagi. Nah, sampai kemudian mereka memiliki kekuasaan wilayah yang sangat luas. Itu tahun 1948 merasa sudah berkuasa, udah punya wilayah yang luas dan kekuatan luar biasa karena Yahudi dari berbagai negara datang. Mereka mendeklarasikan negara Israel. Jadi negara Israel itu dideklarasikan di atas tanah penjajahan, gitulah maksudnya. Bisa dipahami ya? Makanya kaum muslim melakukan perlawanan. Ya, bisa dipahami? Artinya kalau kaum muslim hari ini merampas, dalam syariat namanya jihad difai. Namanya jihad difai itu adalah jihad di mana seorang istri nggak perlu izin sama suami, seorang anak nggak perlu izin sama orang tuanya, dan orang yang punya hutang tidak perlu izin sama yang dia hutangi. Namanya jihad difai. Bisa dipahami sampai sini? Baik. Nah kalau sudah seperti itu kita bisa memahami apa yang terjadi. Nah terakhir, bagaimana kabar di akhir zaman? Ada hal yang menarik jemaah sekalian. Sejarah mencatat Israel itu tidak pernah memiliki negara di atas usia 80 tahun. Rata-rata usia 70 tahun negaranya. Paling banter 75. Setelah itu biasanya hancur. Kecuali pada zaman Nabi Sulaiman. Agak lama kekuasaannya. Karena yang memimpin Nabi. Tapi tanpa Nabi, kekuasaan mereka tidak pernah lebih daripada 80 tahun. Ya, makanya sekarang apa? Mereka sudah memprediksikan mungkin roda itu berputar. Karena sekarang kalau dari 1948 sampai sekarang berapa? 2023 udah berapa tahun? 70 tahun. Taruhlah sebelum itu. Taruhlah dari tahun 1920. Udah berapa berarti? Iya. Ya, rentang waktu segitulah jamaah sekalian. Itu berarti apa? Mereka, sebagian dari mereka, termasuk Perdana Menteri Israel, sudah mengatakan mungkin ini akhir kekuasaan kita. Dalam beberapa ramalan kitab suci mereka, bahwa Israel itu tidak pernah mengalami lebih dari 80 tahun kekuasaannya. Dan kekuasaan terakhir mereka
itu akan saat dipimpin oleh Ata'ullah. Ata'ullah itu artinya anugerah dari Allah. Dalam bahasa Ibrani, Ata artinya Benyamin, ya, Neta. Kemudian Allah Yahweh ataupun apa namanya? Yahweh, maka Netanyahu. Jadi Netanyahu itu adalah anugerah dari Allah. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa kalau ingin selamat, Netanyahu segera diganti. Karena Netanyahu dalam Taurat diyakini sebagai masa terakhirnya orang-orang Israel. Ini apa yang mereka katakan. Kalau dalam Al-Quran, jelas di surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Bani Israel dari ayat 6 sampai ayat yang ke-9 atau yang 10, Bani Israel itu akan melakukan kerusakan di Al-Aqsa. Kemudian mereka akan diusir dan dihancurkan, dan itu terjadi pada zaman The Great Alexander. Jadi Alexander menguasai sampai Romawi mereka diusir kemana-mana, ya karena mereka melakukan berbagai macam kejahatan. Kemudian Alexander Romawi menguasai itu. Kemudian sekarang mereka melakukan kejahatan lagi, jamaah sekalian. Maka para ulama mengatakan bahwa sekarang musuh mereka yang akan mengusir mereka adalah bangsa Islam. Ya, dalam hal ini terutama orang-orang Palestina. Karena Palestina itu atau bangsa Filistin itu musuh bebuyutan Israel sejak zaman Nabi Musa. Panjang sebenarnya ceritanya. Pada zaman Nabi Musa itu kan mereka bebas dari Firaun, ingin balik ke Mesir, oleh Nabi Musa mengatakan jangan. Ayo kita ke Yerusalem, itu tanah yang Allah janjikan untuk kalian. Berjalan mereka menuju ke sana, di tengah jalan dengar kabar kalau di Yerusalem itu ada pasukan atau ada bangsa yang telah menghuninya, namanya bangsa Filistin. Bangsa Filistin ini dari Babilonia, asalnya Irak. Mereka dikenal sebagai Jabbarun. Jabbarun artinya orang yang punya kemampuan berperang. Maka mereka mengatakan begini, ya Musa inna fiha qauman jabbariyin. Silakan dibuka di surah Al-Maidah itu ayat berapa? Saya lupa, 21 atau 22 itu ya. Wahai Musa, sesungguhnya di dalam itu ada bangsa Jabbarin. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan masuk sampai mereka keluar. Iya yakhruju, kalau mereka keluar baru kami dakhilun, masuk. Kata Nabi Musa, ya udah, Allah memerintahkan kita untuk memerangi mereka. Apa jawab mereka? Enggak mau. Kami ini bangsa petani, kami ini bangsa pedagang, kami ini bangsa tukang bangun, kami bukan bangsa militer. Kami terbiasa dengan membangun, buat makanan, kami biasa begitu. Kami bukan bangsa militer. Yang bangsa militer kan tegak-tegak ya. Kayak kita kan bukan bangsa militer kan ya. Pengajian aja kalau nggak ada snack ngantuk biasanya kan ya. Diminum dulu ibu-ibu sekalian, diminum dulu snacknya. Makannya ya. Baik, kemudian jemaah sekalian, Nabi Musa mengatakan sama Nabi Harun, Allah akan memenangkan kita. Masih ngeyel. Moh Musa, kalau kamu masih ngeyel untuk memerangi mereka, wis ngene wae Musa. Kamu kalau percaya dengan Allah yang akan memenangkan pertarungan ini, kamu sama Allah, Tuhanmu itu, berangkat berdua, perangi mereka, kami nunggu siapa yang menang. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Begitu bahasa Al-Qur'annya. Kami nunggu siapa yang menang. Ngeyelnya minta ampun, meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian, singkat cerita begitu ya. Kita cuma satu kewajiban kita. Kita harus memastikan diri kita berpihak pada siapa. Manusia dalam menghadapi hal seperti ini cuma dua. Kalau bukan wali Allah, wali setan. Ya. Pastikan diri kita berpihak pada wali Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dukung, berikan doa, bantuan, termasuk misalkan sosial media kita gunakan untuk mendukung ya. Hashtag misalkan kita kita galakkan ya. Jadi memang perang media itu ada tekniknya sih ya, nggak sekedar upload saja. Kalau upload saja nanti gampang di banned ya. Sekarang gampang, banyak kemudian teman-teman akunnya di banned gara-gara mengupload Palestina ya. Maka ada tekniknya. Makanya apa jemaah sekalian? Ayo berjuang. Kalau tidak, ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, jelaskan kepada mereka. Siapa tahu mungkin ini masih panjang. Anak-anak kita yang akan membebaskannya nanti. Kita nggak tahu jemaah sekalian. Ajarkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka, cerita kepada mereka. Ya kalau di rumah tontonkan film video ini loh, pejuang, anak-anak kecil kelas SD kan senang. Wah apa ini Bi? Loh kok bisa terbang Bi ya? Oh iya, itu mujahid. Nah, mujahid itu apa Bi? Mujahid itu begini. Oh jadi Israel itu jahat? Oh jahat banget. Kalau Amerika tambah jahat nih ya. Saya sering dialog sama anak saya. Nah kayak kemarin demo.
Saya walaupun ketua panitia udah terlambat gara-gara apa? Jemput anak ya, supaya mereka ikut demo. Kenapa saya berpikir bahwa mereka lah akan melanjutkan masa depan kita. Ingat, sekarang mereka yang berjuang di Palestina, sekitar 17 tahun yang lalu mereka masih TK. Mereka masih SMP atau mereka masih SD. Dulu mereka masih melempar pakai batu. Sekarang mereka melempar pakai rudal ya. Jadi jangan lupa dan jangan remehkan pendidikan pada anak-anak kita. Udah, ajak mereka, walaupun di acara kemarin tuh pada nangis. Kenapa? Panas begini ya. Akhirnya tak ambil air, tak siram, masih panas. Nangis ya. Yang jelas aja mas kalian, ternyata nangis mereka cuma sementara. Buktinya ketika pulang cerita sama uminya, Mi, wah aku lihat mujahid Mi gitu nih ya. Jadi pengalaman-pengalaman seperti ini penting. Karena itu pengalaman yang sangat menarik untuk mereka kenang di masa yang akan datang nanti. Ya, minimal mereka punya kenangan manis. Baik, saya demikian, barakallahu fiikum jamain. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Apa itu? Saya datang cepat kok ya. Saya mau ke rumah sakit, ada acara ya. Ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Iya, betul. Dulu mereka tinggal di sebuah tempat namanya, ya Allah, saya lupa namanya ya. Pokoknya wilayah Gaza juga, dekat Gaza, ya. Mereka tinggal di sana. Kemudian mereka punya punya profesi nelayan. Cuma ikan itu pintarnya begini. Ikan itu kalau hari Sabtu mereka bisa keluar jalan-jalan di pantai. Maksudnya ikannya keluar gitu nih, di pantai, di pinggiran. Tapi selain hari Sabtu mereka ke dalam. Kenapa demikian? Karena ikan itu akhirnya punya semacam insting bahwa kalau mereka itu selain hari Sabtu mereka dikejar, ditangkap. Hari Sabtu orang Yahudi itu terikat dengan perjanjian dengan Allah supaya ibadah. Kalau kita hari Jumat, mereka hari Sabtu, orang Kristen hari Ahad. Ini kan ikatannya seperti itu. Ya makanya kenapa Hamas kemarin nyerang hari Sabtu ya, karena mereka lagi lalai pasti ya. Iya. Nah jemaah sekalian, akhirnya apa? Ikan itu semacam insting. Ini hari Sabtu nggak ada ancaman. Akhirnya hari Sabtu itu mereka sering mejeng di situ. Ya Allah, saya lupa daerah apa ya. Dalam Al-Quran disebutkan itu ya. Nah kemudian singkat cerita, akhirnya orang-orang Yahudi mensiasati syariat. Oke lah, hari Sabtu nggak bisa nangkap ikan karena harus ibadah. Caranya Jumat sore mereka pasang jala, pasang perangkap ikan. Nanti diambilnya adalah Ahad malam, maksudnya malam Ahad atau Ahad pagi. Ya, jadi mereka begitu. Sudah diingatkan, ojo mas, nggak boleh. Masih saja ngeyel. Nah mereka sukanya ngeyel. Dibilang jangan utang, masih utang. Akhirnya sekarat di Singapura sekarang ya. Ya baik. Moga-moga sekaratnya lama itu ya. Keluarganya. Baik jamaah sekalian, kemudian akhirnya dibuatkanlah tembok pembatas. Dua kampung. Yang kampung A ngotot tetap melakukan hal seperti itu. Yang kampung B tidak mau. Ya gitu. Jadi ada yang masih baik lah ya. Kemudian kampung B itu tiap hari ngomong, jangan ke laut misalkan. Jangan buat perangkap, ojo urus kami, bahasa gitulah aja mas kalian. Nah singkat cerita, suatu waktu diteriaki kok ada suara, yang terdengar suara anjing sama suara monyet sama suara babi. Ditengok ternyata mereka telah diubah bentuknya jadi monyet dan babi. Laki jadi babi, perempuan jadi monyet. Ya, sebagian riwayat mengatakan yang tua jadi babi, yang muda jadi monyet. Pokoknya jadi babi dan monyet lah ya. Nah, diubah bentuknya dari pagi. Akhirnya sore harinya mereka semua mati. Jadi babi dan monyet itu bukan berarti hidupnya kayak babi motor, enggak. Ada masa kurang lebih sekitar 1 hari atau 2 hari, terus mereka jadi dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Begitu ya. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Sudah enggak ada pertanyaan ya? Kalau sudah tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lupa ceritakan kepada anak-anak. Kadang kita itu ngobrol sama anak-anak itu urusan apa sih? Urusan pelajaran aja. Pilih. Biji make apa pora?
Jajanmu piye? Tadi makan apa? Cateringnya bagaimana? Cobalah tanya sekali-kali. Ya, gimana? Tahu nggak Palestina itu apa? Tahu nggak Hamas seperti apa? Jadi itu penting. Bapak-bapak juga demikian. Waktu bersama dengan mereka itu waktu untuk mendidik mereka. Saya sengaja ya di rumah itu kadang buat pedang-pedang. Saya berikan pedang-pedang anak-anak itu. Karena anak saya laki semua ya. Jadi kalau main itu, kamu jadi Khalid, kamu jadi Umar, ya. Aku jadi ini, ayo perang-perangan ini ya. Itu membuat mereka senang. Ingat terus, ya. Penting benar sekali lagi ya. Di rumah biasa, kalau saya ada pedang, walaupun nggak pernah saya pakai ya. Ada pedang, ada macam-macam ya. Senjata macam-macam. Buat apa? Dulu aksesoris rumah Nabi ya itu. Ya biar apa? Biar mereka tahu bahwa itu bagian daripada laki-laki itu ya. Saya khawatir kita punya anak laki-laki tapi hilang kelaki-lakiannya. Demikian subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Saya langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.